Selamat malam sahabat GPIB. Berjumpa dalam program Netcall GPIB bersama saya, Pendeta Vera Kayalopati, KMJ GPIB Jemaat Abraham di Kesatrian Grup 1 Kopassus Serang, Banten. Malam ini sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami akan beristirahat, namun sebelumnya kami mau merenungkan firman Allah. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu memaknai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, kita akan membaca kitab Ayub pasal 38, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diancungkan. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, seorang penulis buku Kristen di Amerika, Philip Yancey, dia menuliskan bahwa kitab Ayub menggambarkan hal terburuk yang bisa terjadi kepada orang terbaik. Seperti kita ketahui dalam pasal 1 digambarkan bahwa Ayub adalah orang yang hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Tidak heran kalau kemudian Ayub diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Ayub memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dia dihormati dan juga disegani. Namun dalam sekejap Ayub kehilangan semua yang dia miliki. Harta kekayaannya, ternak-ternaknya, lembu, keledai, domba, unta, dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa ke-10 anaknya meninggal secara tragis. Tidak berhenti sampai di situ. Dia pun harus mengalami penderitaan fisik dari ujung kepala sampai dengan telapak kakinya. Borok dia derita. Istrinya kemudian meminta dia untuk mengutuk Tuhan Allah agar dia segera mati untuk melepaskan penderitaannya. Ketiga sahabatnya, Elifas, Bildad, dan juga Zobar, mendengar penderitaan yang Ayub alami. Mereka datang, namun mereka tidak memberikan kekuatan kepada Ayub. Justru mereka mempertanyakan keberadaan Ayub. Kalau orang hidup dalam kejujuran, kalau orang hidup saleh, takut akan Tuhan, seharusnya bukan penderitaan yang dia alami. Seharusnya sukacita, seharusnya kebahagiaan, kebaikan, keberkatan yang seharusnya diterimanya. Hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat Ayub mempertanyakan mengapa Tuhan tidak adil baginya. Mengapa dia harus mengalami hal-hal yang begitu berat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pertanyaan demi pertanyaan disampaikan.
Sama halnya ketika kita pun mengalami pergumulan. Sama halnya ketika kita berada dalam berbagai persoalan. Di saat kita merasa bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan, bahwa kita merasa kita begitu baik di dalam kehidupan ini, interaksi kita dengan Tuhan Allah, hubungan kita dengan sesama, bahkan kita memberi banyak daripada menerima. Tetapi justru kehidupan tidak bersahabat dengan kita. Penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, kejatuhan menjadi bagian di dalam hidup ini. Kita kemudian bertanya, apa yang salah? Siapa yang salah? Dan seolah-olah kita merasa Tuhan diam, 1000 bahasa. Itu pula yang dialami oleh Ayub ketika sahabat-sahabatnya mempertanyakan keberadaannya. Dan ketika dia sendiri kemudian merasakan ketidakadilan atas apa yang dia alami, dia pun mempertanyakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan diam. Sampai pada akhirnya, dalam pasal 38 bacaan kita menemukan bahwa Tuhan datang. Tuhan menyapa di dalam badai. Allah memperkenalkan dirinya kepada Ayub. Tadinya, Ayub hanya menduga-duga seperti apa Tuhan. Tetapi sekarang di dalam badai, Tuhan berbicara. Tuhan menantang Ayub. Siapa yang tidak berpengetahuan yang sanggup berbantahan denganku? Dengan demikian, pertanyaan demi pertanyaan Tuhan lepaskan kepada Ayub. Ayub merasakan bahwa dia bagaikan debu, mengingatkan dia bahwa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan pun memberondong Ayub dengan berbagai pertanyaan dan mengingatkan Ayub, juga kita sebagai manusia, bahwa kita terbatas, kita penuh dengan kelemahan, dan ini mengingatkan kita bahwa Allah ingin kita merespon setiap penderitaan yang kita alami dengan sikap yang benar. Allah tidak memberikan alasan mengapa Dia mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Malah Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub akan betapa rumitnya alam semesta itu untuk menyatakan kemahakuasaannya. Pada akhirnya, satu-satunya jawaban yang Allah berikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri. Seolah-olah Tuhan Allah mau berkata kepada Ayub, Ayub, aku adalah jawabannya. Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rancangan, sebuah rencana, tetapi dia diminta untuk mempercayai pribadi ilahi. Allah yang berdaulat, Allah yang bijaksana, Allah yang baik. Seperti yang dilakukan Ayub, Bapak, Ibu, Saudara, saya, kita sahabat GPIB, diminta untuk jujur mengakui keberadaan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita, bahwa kita ada limitnya, kita ada batasnya. Allah maha segalanya. Persepsi kita tentang ruang dan waktu tentu berbeda dengan Tuhan Allah yang maha kuasa, yang memandang waktu sebagai sebuah kekekalan yang tiada akhirnya. Sahabat GPIB, tidak peduli bagaimanapun kita berusaha untuk merasionalkan Allah, ada saatnya kita pun merasakan seperti yang Ayub alami. Tuhan
Hidup saya baik. Tuhan, saya rajin beribadah. Tuhan, saya bantu orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan, saya membawa persembahan setiap minggu. Saya memberi ini dan itu. Tapi kok sakit, kok gagal, kok menderita, kok bangkrut, kok patah hati. Harus saya alami di dalam kehidupan kita. Saudara, sampai pada satu titik kita diingatkan. Suara Allah, suara Tuhan yang diperdengarkan kepada Ayub juga diperdengarkan kepada kita. Hingga waktu berjalan dan kemudian sejarah membuktikan. Kita akan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di tengah keadaan yang seperti itulah, kita diingatkan, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh dengan apa yang kita punya, dengan apa yang menjadi milik kita. Karena sesuatu yang ada pada kita hanyalah sebuah titipan. Seperti pengakuan Ayub, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pula aku kembali kepada Allah. Kita tidak datang membawa apapun. Dan kalau ada sesuatu yang melekat pada diri kita selama kita hidup, semuanya adalah pemberian dan anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu, jalanilah kehidupan ini dengan senantiasa ingat untuk selalu mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengutuki Tuhan. Kita tidak akan pernah mempersalahkan keberadaan atau siapa yang ada di sekitar kita. Dengan mengucap syukur, kita tahu bahwa Allah memberikan kemampuan dan kekuatan bagi setiap kita menjalani kehidupan ini. Pengakuan Ayub pada akhirnya tentang Tuhan yang memiliki otoritas membuat Ayub terberkati, dan Allah melimpahkan berkatnya berlipat kali ganda lebih daripada masa ketika Ayub belum menghadapi penderitaan. Mari kita masuki penghujung hari kita dengan mengucap syukur. Kalau hari ini ada masalah, kalau hari ini ada pergumulan, letakkan itu di kaki Tuhan. Dan bawa setiap gumul kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatunya dari yang tidak baik menjadi baik. Dari penderitaan menjadi sukacita. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan juga yang akan memampukan sahabat-sahabat GPIB menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah Maha Kuasa, pemilik hidup dan kehidupan ini. Sungguh Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Ada kalanya kami mengalami berbagai hal yang tidak kami pahami. Namun satu hal yang kami percaya dalam kehidupan ini, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Ajar kami umat-Mu untuk senantiasa tunduk dan berserah kepada kehendak-Mu. Sekalipun sulit untuk kami mengerti dan pahami. Apakah itu sakit penyakit, kebangkrutan dalam usaha dan pekerjaan, kegagalan di dalam pendidikan, maupun kegagalan dalam membangun satu hubungan. Ajar kami untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah untuk mendatangkan kebaikan. Berikan kami kekuatan dan keyakinan akan pengharapan yang tersedia di hadapan kami, agar kami mampu melangkah sekalipun tertatih dan lemah. Malam ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami
Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, istri, suami, anak-anak, adik, kakak, menantu, maupun cucu. Tuhan memberkati setiap mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Kami mohon hikmat Tuhan agar kami dimampukan menapaki setiap langkah kehidupan ini. Kami berdoa bagi gereja di mana kami berjemaat. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, agar mereka melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Berkati BP Mupel di mana kami berada, berkati Majelis Sinode dalam tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan umat dan Tuhan bagi mereka. Berkati Bapak program Morning Call dan Night Call GPIB. Kiranya pelayanan ini dapat menjangkau banyak jiwa dan memberkati orang banyak. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan mereka hikmat agar bijak dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai di daerah, bahkan di RT RW di sekitar kami. Bapa, kami ingin beristirahat. Berkenanlah kiranya Tuhan menjaga dalam lelap dan perkenankan kami menyambut hari esok dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, dari GPIB Jemaat Abraham di Kesatrian Grup 1 Kopassus, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Komando.